Bang, financial gua lagi kacau banget. Gimana ya bagusnya ya? Oke, jadi ini, wah, kalian mesti menyusun rencana keuangan kalian sih guys, bener. Seperti yang sudah gua bahas di piramida keuangan kemarin itu, yang paling dasar itu adalah cash flow ya. Paling penting itu kalian harus punya cash flow sama Guardian dulu. Oke, kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, cash flow itu di mana itu udah termasuk aset kalian semua sih. Ya, dari namanya utang ya, cicilan ya, terus apa? Modal kalian ya, terus dana dingin atau dana panas ya, uang panas, uang dingin itu semua di dalam juga. Oke, dan well, itu boleh dibilang cash flow itu level 1 itu jantung kalian. Sedangkan level 2-nya Guardian itu macam otak kalian gitu loh. Nah, jadi kok ketika jantung berhenti, otak bakal berhenti juga kan gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Yang pastinya kalian tuh mesti bisa stablein dulu ya level 1 kalian di cash flow gitu loh. Gua menemui ya ada banyak sih di luar sana sih ya, mungkin uangnya gajinya besar ya, tapi nggak bisa handle keuangan ya, dan jatuhnya tuh rugi ya, dan mereka harus nombok dan sebagainya, terutama untuk berkeluarga. Nah, jadi solusi bisa gue bilang ya di sini guys ya, pokoknya kalian kalau bisa sisihkan aja pengeluaran itu ya. Kita bilang cash flow nih, cash flow biasa gue bilang kalau untuk yang single 55%. Oke, 55% dana untuk cash flow kalian sisihkan itu. Kalau gua nanti baru naik ke Guardian 25%. Kalian boleh punya duit, boleh sisihkan untuk Guardian. Jadi Guardian ini bakal melindungi uang kalian cash flow. Jadi ketika kalian sakit, ya kan ada 3 tuh, ada kesehatan, ada magic bill, ada life. Ya mungkin yang belum nikah, masih single, life ini nggak gitu butuhin dulu dah. Kalian fokusin di magic bill sama kesehatan dulu. Oke, jadi itu untuk ngecover kalian punya keuangan, ya cash flow kalian. Dan kalau bisa kesehatan ini limitnya minimum 10 miliar. Karena kita bilang hitung jangka panjang, 20, 30, 40, bahkan 50 tahun ke depan gitu loh. Inflasi medis itu 13% guys. Oke, kalau kalian bilang usus buntu sekarang 118 juta, berarti usus buntu 10 tahun lagi ke depan berarti udah berapa? Udah 200 juta lebih. 20 tahun ke depan lagi berarti udah 400 juta lebih. Ngeri gak kalau limit kalian cuma 1M, 2M, 3M, 4M? Bisa, itu inflasi kita tuh masih banyak loh, masih ada inflasi ekonomi ya, inflasi bahan pangan ya, dan sebagainya. Banyak, pendidikan lagi, pendidikan tuh paling gede inflasi 15%. Jadi yang gue bisa saranin ke kalian ya, bener-bener kalian udah boleh start untuk mengatur keuangan kalian dulu ya. Kalau misalkan nanya, bang saya kena PHK, oke, maaf ya, ini I'm sorry to hear this ya, kalau kalian kena PHK. Cuma setidaknya sebelum kena PHK, alangkah baiknya itu kalian udah nyusun strategi di bagian cash flow sebenarnya. Makanya kenapa di cash flow itu kita bakal ngomong apa? 6-12 bulan minimal dana darurat. Ya karena untuk antisipasi PHK ini. Nah itu 6-12 itu dari mana, dana apa? Oke, banyak orang itu bisa berasal dari dana kehidupan kalian. Misalnya gaji kalian 10 juta, pengeluaran bulanan kalian tuh 5 juta. Ya udah, bisa ada orang terkadang mereka pakai pengeluaran. Jadi 5 juta kalikan mungkin 6 bulan lah, berarti kan 30 juta dana darurat. Pengeluaran kan 5 juta uang dingin, uang jaga-jaga. Nah, cuman ada juga yang pakai 10 jutanya. Jadi contoh mungkin 10 juta dari gajinya gitu loh. Nah, jadi kalian itu udah mesti siapin dulu dah at least gitu loh. Cuman kan terkadang resiko nggak ada yang tahu. Makanya sembari kalian menyiapkan dana darurat, kalian juga bisa menyiapkan Guardian dulu. Jadi biar Guardian ini sama dana cash flow ini bawah ini ya, ini bisa ngelindungin ini gitu loh guys ya. Jadi gue melihat dari berita-berita sekarang ini itu banyak banget sekarang penyakit aneh-aneh di semua dah guys gitu loh. Gak ada yang tahu gitu loh, kalian sakit apa ke depan gak ada yang tahu cuy. Sekarang monkeypox lah, entah apa, ntar apa lagi banyak cuy, ntar apa kelelawar pok lah apalagi banyak cuy ya, penyakit sekarang tuh udah aneh-aneh lah ya. Jadi hati-hati semua kalian di luar sana ya. Jadi mungkin kalian memang butuh namanya perlindungan pribadi sih ya. Oke, jadi ini untuk jangka panjangnya, kita bilang long term ya karena memang medis tuh mahal banget ya. Jangan sampai cash flow kalian terganggu ya. Jadi kalau misalnya nanya gue lagi, bang kalau saya nih ya bocor ya, gue itu suka misalnya gue tuh gampang stres ya, gue itu pingin berfoya-foya, gue itu pingin releasing lah ya, kayak ya healing lah ya, zaman-zaman anak Gen Z sekarang healing gitu ya. Itu gimana?
Nggak ada salahnya healing, nggak ada salahnya untuk refreshing ya. Cuma kalian tetap mesti untuk memikirkan cara yang ngatur keuangan kalian. Kenapa? Kalau kalian nggak bisa ngatur, itu boncos loh. Bukannya ada healing, malah jadinya sakit-sakitan kalian, stres. Karena kenapa? Sumber penyakit itu dari stres. Ketika kalian stres, sel-sel baik dalam tubuh kalian bakal habis, bakal rusak. Dan itu bakal memberikan asupan ke sel zombie, alias sel tubuh kita, yaitu kanker. Jadi di tubuh kita ini sebenarnya guys, ya, sel kanker setiap manusia itu punya. Sel kanker tuh asal dari mana sih? Sel kanker tuh asal dari sel zombie, sel mati dalam tubuh manusia yang harusnya dibuang sama badan, tapi kalian kasih makan lagi. Gitu loh. Contohnya kalian makan gula banyak. Itu kasih makan. Jadi sel baik sama sel jahat dikasih makan. Gitu loh, makanya kenapa ada bilang gula itu jahat kan ya, kayak gitu. Paling bagus tuh makan serat dan sebagainya ya. Aduh, bisa lari ke lifestyle ya, tapi memang gue bisa lifestyle juga karena gue orang nge-gym juga ya. Jadi gue jaga makan ya, yang mau bilang jaga makan juga ya, iya sih, gue ngontrol juga sih. Makan kue paling seminggu sekali lah kalau lagi pengen ya. Terus gue kadang kalau beli minuman di luar juga, gue juga nggak pakai sugar ya. Jadi itu mesti jaga banget guys, apalagi yang Gen Z yang nanyakin kayak mana. Pokoknya healing kalian tuh healing yang sehat dah. Ya jangan terlalu jor-joran juga, kalian batasin ya. Hindari alkohol, rokok atau apapun, itu mahal semua. Padahal cukai itu dinaikin loh. Cukai itu dinaikin itu sebenarnya tujuan apa? Jadi sebab pemerintah itu baik banget ya. Gue tuh selalu mendukung kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu pentingin rakyatnya. Contoh nih, makanan manis mau dicukaikan. Kenapa? Karena diabetes kan banyak sekarang. Terus apalagi rokok. Rokok itu nggak sehat cuy, gitu loh. Makanya cukai dinaikkan. Tujuannya buat apa? Supaya kalian bisa kontrol keuangan juga, gitu loh. Keuangan kalian bisa dikontrol. Apalagi ayo, alkohol juga. Ya alkohol gue nggak tahu ya kena cukai atau enggak ya. Yang pasti rokok, terus sama makanan manis sekarang. Itu bagus sih sebenarnya sih, gitu loh. Jadi kalian juga jangan nyalain pemerintah. Pemerintah juga capek guys. Ya, gua di sini juga ngedukasi buat kalian. Kalian kira gua nggak capek? Ya capek juga. Kalau kalian nggak dengerin gitu loh, dianggap gua bullshit dan sebagainya. Padahal gua tuh sekalian ngebantuin kalian gitu loh. Kasian gua, cuy. Come on lah. Ya jangan nyalain lah. Kita kalau mau nyalain diri sendiri. Ya, jadi cara kalian nyusun cash flow tuh kayak gitu. Ya, contoh mungkin ada yang bilang, "Bang, gaji gue 4 juta gimana nih? Gue udah punya anak istri nih." Satu hal yang gue mau bilang, menikahlah ketika sudah ready. Bukan menikah karena titik kalian, karena nafsu doang. Karena ya itu, karena nafsu doang. Ya nikah karena kebelet gitu loh. Enggak gitu cuy. Lu kalau bilang kayak gitu, itu pembenaran untuk diri lu sendiri sih sebenarnya sih. Kalau lu bilang gaji gue cuma 4 juta, gue punya anak istri, gimana gue mau handle cash flow gue, itu pembenaran aja sih. Cuma kalau maunya gue, gimana caranya? Satu sih bisa gue bilang sih, lu mesti cari sumber pendapatan lain. Kalau nggak bisa. Anak lu butuh sekolah. Istrimu butuh bahan pangan untuk dimasak di rumah untuk kalian semua. Masih ada bills yang harus kalian bayar. Ekonomi naik, mahal. Oke? Jadi susah sih guys kalau kayak gitu sih. I'm sorry to say this, kalian butuh cari pemasukan lain. Kalau single lain cerita, single masih bisa. Gitu loh. Kalau 4 juta untuk yang udah berkeluarga itu susah banget. Banget dan berat banget gitu loh. By the way, ini bukan mendiskreditkan ya untuk orang-orang yang gaji 4 juta dan udah berkeluarga, enggak. Ini cuma menyadarkan kalian gitu loh. Jadi jangan gegabah dalam ambil keputusan juga gitu ya. Bukan berarti nggak bisa dikontrol, masih bisa, cuma agak berat. Dengan 4 juta, apalagi orang udah berkeluarga ya, kan biaya anak itu mahal banget. Jadi itu sih ya, kalau misalnya kalian nanya gua, lu kan financial planner, harusnya bisa dong. Kita juga manusia guys. Oke, kita juga manusia dan kita juga punya limit kita gitu loh ya. Lalu kalau memang bisa mau, kalau untuk yang di bawah UMR yang udah berkeluarga, kalian sisihkan aja, kurangi foya-foya. Kalau mau aktivitas yang minim, jangan terlalu banyak gengsi ke tempat-tempat mahal.
Gitu aja, pikirin demi keluarga, pasti bisa. Pokoknya kayak gue bilang, rumusnya, kalau udah berkeluarga, cash flow itu ya sisihkan 55%. Kalau masih single, cash flow ya 55%, kalau single 45% doang. Gitu aja sih rumusnya sih ya. Jadi kalian pakai gaji kalian, kalau misalnya 4 juta berarti 55%, berarti sekitar hampir mau 3 jutaan lah ya kira-kira ya sekitar segitulah ya kalian pakaikan untuk biaya hidup kalian gitu loh. Kalian pakaikan untuk biaya hidup, sisanya kalau ada ya kalian bisa untuk guardian. Kalian fokus ini dua dulu deh ya, bagi gue fokus ini dua dulu bagi yang memang keuangannya ya di bawah UMR gitu loh ya. By the way, sekali lagi disclaimer on ya, oke, ini cuma edukasi ya dan untuk ngenyadarin kalian, oke, soalnya wow, itu gue ngerti sih, itu berat sih, makanya gitu sih, makanya gue bilang sih kalau memang mau menikah ketika udah tepat aja lah ya, dan kecuali ya itu cuman kasih tahu, jadi jangan pembenaran gitu aja sih. Maksudnya gimana bang, gaji gue cuma 4 juta, gue udah punya istri dan anak sebagainya, solusinya cari tambahan, udah gitu aja sih, cari tambahan, cari sampingan, no choice. Wah ya guys ya, oke, jadi sampai di sini saja edukasi finansial ya untuk bagian cash flow, cara kalian ngaturnya untuk yang berkeluarga, untuk masih single ya, terus untuk Gen Z, untuk yang udah berkeluarga tapi masih di bawah UMR ya, kira-kira kayak gitu sih ya. Jadi semoga bermanfaat ya, semoga ini bisa ngebantuin kalian, oke. Jadi ya semoga bermanfaat ya. Gue pun berdoa sih semoga kalian baik-baik saja semua di sana ya, di luar sana ya. Semoga finansial kalian juga aman ya, rezeki dimudahkan. Oke, so stay safe, be well, and see you in the next video. Bye.